Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyajikan video ini. Video ini merupakan hasil kerjasama dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Anggota pertama saya sendiri, Putri Ayu Oktaviani, anggota kedua Noval Yasir, dan anggota terakhir Zairina. Adapun tema yang akan kami bahas dalam video ini adalah ekspresi budaya dalam konflik kasus batik. Ekspresi budaya tradisional adalah bentuk-bentuk karya yang memiliki ciri khas budaya tradisional dan diturunkan secara komunal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ekspresi budaya mengacu pada manifestasi dari berbagai bentuk budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mencakup berbagai aspek seperti seni, musik, sastra, hingga tradisi dan norma sosial yang diwariskan antar generasi. Bentuk budaya yang tidak berwujud seperti kepercayaan, nilai-nilai, norma, dan tradisi yang membentuk identitas suatu kelompok masyarakat. Bentuk budaya yang terwujud seperti salah satunya batik. Batik adalah kain budaya Jawa, Indonesia, bergambar pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya itu diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan sebagai keseluruhan teknik teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. UNESCO telah menetapkan sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu triktik. Kata batik berasal dari gabungan dari dua kata, yaitu amba yang maknanya adalah menulis serta titik yang maknanya adalah titik. Penemu batik pertama di Indonesia, ia adalah seorang seniman asal Surakarta, yaitu K.R.T. Harjonagoro yang juga dikenal dengan nama Gotik Suwan. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejarah batik diyakini berawal di masa Kerajaan Majapahit abad ke-13. Pada masa itu, batik digunakan oleh kalangan istana dan bangsawan sebagai simbol status sosial. Seni batik terus berkembang di masa Kerajaan Mataram, lalu berlanjut ke Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Seiring waktu, batik mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi pakaian sehari-hari. Teknik pembuatan batik itu beragam. Batik tulis, teknik tradisional dengan menggunakan centing untuk menulis pola lilin pada kain. Kemudian menggunakan batik cap, teknik yang menggunakan cetakan logam untuk menerangkan pola lilin pada kain. Kemudian dengan menggunakan bahan pewarna. Pewarna batik berasal dari tumbuhan alami seperti nila, mengkudu, dan soga. Makna dan simbolisme dalam batik itu memiliki motif beragam tergantung ciri khas masing-masing daerah. Uniknya, setiap motif memuat simbol dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia ada beragam motif batik yang dibuat, seperti mega mendung, segar jagad, dan parang barong. Motif mega mengandung melambangkan pembawa kesejukan dan kedamaian. Motif sekar jagad melambangkan keindahan dan keragaman bunga. Motif parang barong melambangkan kehati-hatian dalam menjaga diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Naufal Yasir dengan NIM 22382041051, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa batik yang diklaim oleh Miss World Malaysia. Yang mana sengketa tersebut terjadi pada 17 Oktober 2021 ketika Lavanya Shivaji selaku Miss World Malaysia mengunggah foto di Instagram dengan menggunakan gaun malam bermotif batik, yang mana dalam captionnya ia menyebut bahwa batik adalah bagian dari warisan budaya Malaysia dan gaunnya merupakan batik Malaysia. Pernyataan tersebut memicu kemarahan luas dari masyarakat Indonesia karena mengingat batik telah resmi diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Nah, dengan adanya hal tersebut memicu reaksi publik, yang mana warganet Indonesia menyerbu akun media sosial punya Lavanya dengan komentar yang pedas dan kritik. Selanjutnya, reaksi publik mengenai hal tersebut, yakni media sosial dan portal berita Indonesia ramai dengan kecaman terhadap pernyataan tersebut. Terus yang terakhir itu muncul kembali isu lama tentang budaya bersama yang sering diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, definisi sengketa mengenai sengketa batik yang diklaim oleh Miss World Malaysia, yakni adalah pertikaian budaya tentang siapa yang berhak mengklaim batik sebagai bagian dari budaya nasional. Dengan adanya sengketa batik ini menunjukkan bahwa budaya adalah hal yang sangat sensitif dan menyangkut identitas kolektif bangsa. Di era media sosial, sebuah pernyataan bisa langsung menjadi viral dan memicu polemik lintas negara. Maka dari itu pentingnya bahwa kita untuk menjaga dan melestarikan budaya kita agar budaya kita tidak hilang ataupun tidak dirampas oleh negara lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Zairina. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa, yang mana sengketa tersebut telah dijelaskan oleh Mas Naufal Yasir tentang klaim batik oleh Miss World Malaysia yang bernama Lavanya Shivaji. Nah, penyelesaian sengketa tersebut terjadi melalui jalur diplomasi dan permintaan maaf, yakni secara damai. Diplomasi di sini merupakan seni atau ilmu atau juga praktik mengelola hubungan antara negara melalui dialog, negosiasi atau musyawarah dan cara-cara damai lainnya. Untuk apa? Untuk mencapai kepentingan nasional dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Nah, diplomasi juga bisa diartikan sebagai cara untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku negara lain tanpa menggunakan kekerasan atau perang. Lavanya yang sebelumnya menyatakan bahwa batik yang dipakainya pada malam tersebut batik berasal dari Malaysia. Kemudian mengakui bahwa batik yang dipakainya berasal dari Jawa, yakni berasal dari Indonesia, dan meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung banyak masyarakat.
Lavanya mengakui bahwa desain dan sejarah batik memang berasal dari Jawa, yakni Indonesia, tetapi juga menyatakan bahwa banyak negara lain termasuk Malaysia yang juga memiliki unsur budaya batik dengan desain dan motif yang berbeda-beda. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa tersebut yakni yang pertama yaitu permintaan maaf oleh Lavanya Shivaji terhadap publik secara terbuka atas pernyataannya di media sosial yang mengklaim bahwa batik yang dipakai pada pentas seni tersebut merupakan batik dari Malaysia. Yang kedua yaitu pengakuan yang dilakukan oleh Lavanya mengakui bahwa batik berasal dari Jawa, yakni Indonesia. Tetapi juga Lavanya mengakui bahwa banyak negara lain memiliki unsur batik dengan desain dan motifnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengakuan dari UNESCO, yang mana batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang memberikan legitimasi kuat atas klaim kepemilikan batik oleh Indonesia. Yang mana pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO resmi mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.